Oke pemirsa, di kesempatan pagi hari ini kami dapat perbaikan kulkas merek SAP. Ini kerusakan yang berbeda, ini jarang juga saya temukan untuk kulkas 2 pintu. Mohon maaf suaranya agak sedikit serak-serak. Jadi saya jarang banget menemukan kulkas 2 pintu yang kehabisan freon atau buntu atau tidak ada kompresi ya. Nanti kita cek aja apa kerusakannya. Dan di sini sudah kita buka bagian evaporatornya, tadi tidak ada sedikit pun tanda-tanda pembekuan. Nanti kita cari saja penyebabnya dari kompresornya atau ada penyebab kebocoran. Oke, let's go, langsung kita bongkar ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya, like, comment, share. Oke, langsung kita review bagian evaporatornya. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Jadi tadi sudah kita buka bagian evaporatornya. Saya tidak ada tanda-tanda pembekuannya. Ini posisi kipas mutar, artinya kompresor posisi hidupnya. Biasanya yang sering saya temukan seperti ini, biasanya bocor di evaporator, tapi mudah-mudahan evaporatornya tidak apa masalah. Biasanya apa penyebabnya bocor di evaporator itu? Biasanya kulkas yang didiamkan sudah lama ya. Ini juga didiamkan kayak sepertinya kalau melihat jamur yang ada di bawah di sini ya. Ini sudah lama banget tidak nyalakan kulkasnya. Tapi lebih baik kita cek saja keseluruhannya, nanti kita buka pipanya untuk mengetahui apakah dia kerusakan dari kompresornya atau kerusakan ada titik kebocoran. Ini misalnya nanti di bagian pipa-pipa yang kelihatan di sini, nanti apabila tidak kita temukan bocor, langkah selanjutnya cara penanganannya yaitu kita ganti kondensor ya. Misalnya bagian luar tidak kita temukan bocor. Jadi ini yang kita lakukan pertama untuk pengecekan, yaitu kita cek dulu bagian pipa-pipanya apakah ada pipa yang mencurigakan. Biasanya terjadi bocor di bagian sambung-sambungan. Kita cek di area sambungan. Jadi kita cek-cek saja sambil kita pegang-pegang, tapi hati-hati untuk memegang. Biasanya kulkas yang kurang normal itu biasanya terjadi nyetrum bagian pipa-pipanya, bisa menyengat. Untuk kompresornya bagus, menyala halus suaranya. Dan kita cek bagian filter ya sebelum kita bongkar lebih jauh. Kita cek dulu bagian pipa-pipa yang bisa kita lihat. Nanti setelah kita buka bagian pipa di sini, nanti kita dengarkan desisan di dalam evaporator apakah ada bocor di bagian evaporator. Sekarang kita keluarkan dulu filternya, apakah terjadi bocor pada filternya. Kita cek aja. Jadi kulkas ini jarang banget ya mengalami bocor. Yang saya temukan kulkas 2 pintu itu biasanya sering terjadi, yaitu kerusakan pada sistem pendukungnya. Filter sudah kita keluarkan, di sini pun juga tidak ada tanda-tanda kebocoran. Biasanya tanda kebocoran itu ditandai dengan oli yang
keluar ya, atau area-area yang basah, itu biasanya ada titik kebocoran di situ. Jadi kulkas itu apabila tidak ada bocor, freon kurasa selamanya tidak akan habis. Freon habis itu dikarenakan yaitu karena adanya bocornya. Oke, sekarang kita akan buka bagian pengisiannya untuk mengetahui titik kebocoran atau kompresornya yang hilang PSI. Apabila nanti terjadi hilang PSI di bagian kompresornya, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita lakukan pembelahan pada kompresornya. Ini posisi ya nyedot ya, artinya dia bocor di bagian kondensor apabila ini nyedot. Akhirnya dia nyembur, nggak nyedot karena dia sudah kehabisan freon, jadi dia nyedot. Langkah selanjutnya kita dengarkan apakah ada desisan di bagian evaporator. Saya mendengarkan semburan dari kapilernya sangat-sangat bagus. Sekarang kita lepas kipasnya, lalu kita lakukan pengangkatan evaporator. Biasanya yang sering terjadi yaitu bocor di bagian evaporator. Kita lepas pelan-pelan. Kita lepas kipasnya dulu. Selanjutnya kita lepas heaternya. Sekarang kita lakukan pengangkatan evapnya. Jadi freon habis itu dikarenakan ada bocor ya. Misalnya nanti tidak kita temukan bocor, langkah selanjutnya cara penanganannya yaitu kita tambahkan kondensor. Sambil kita rasakan bagian bawahnya. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda bocor lainnya. Langkah selanjutnya cara mengatasinya yaitu kita potong bagian pipa isapnya, nanti kita tutup.
Sudah kita buka bagian pipa isapnya, nanti kita tutup bagian pipa isapnya, kita cek, kita cari titik kebocoran ada di mana. Setelah kita buka pipanya, selanjutnya kita hidupkan kembali kompresornya. Ampernya 0,6. Kita cek dorongan angin. Apabila di sini saya tutup, saya tidak mampu menahan, artinya tidak ada bocor ya, atau ada bocor mungkin halus. Apabila di sini saya tutup, tetap ternyata di sini masih tahan, masih tidak tahan, saya menutupnya, artinya dia bocornya bocor halus. Di sana ada api ya. Kita arahkan karena di sana itu ada dapur yang menyala. Jadi kita arahkan yang jauh dari dapur. Oke ya, ini kita tutup full. Saya tetap tidak tahan menutup ya, artinya dia bocor halus, bisa juga bocor di bagian kondensor. Kalau bocor di evaporator biasanya bocornya langsung satu jarum gedenya karena dia terjadi keropos. Tapi saya cek di bagian evaporator sedikit pun tidak ada yang mencurigakan karena di bagian evaporator itu sangat bersih ya. Biasanya terjadi bocor di evaporator itu biasanya disebabkan evaporator yang kotor, biasanya berjamuran atau gimana seperti itu. Jadi di evaporator di sini tuh sangat-sangat bersih, jadi tidak ada jamur sama sekali. Biasanya kalau terjadi bocor di evaporator itu pokoknya di titik mana aja biasanya ada sedikit pun jamur atau banyak jamur di bagian evaporator. Dan ini evaporator sangat-sangat kinclong ya, sangat kinclong sekali, artinya bagian evaporator pun tidak ada kebocoran. Sekarang saya akan coba tutup menggunakan kaki. Saya akan memperhatikan di bagian evaporatornya. Sudah kita tutup menggunakan kaki saya untuk memperhatikan desisan di evaporator. Jadi evaporator tidak ada sedikit pun desisan, artinya evaporator aman. Jadi kita jelaskan kenapa dia bisa bocor di bagian kondensor, karena di sini kondensornya itu terbuat dari besi. Bisa juga dia keropos di bagian dalamnya. Karena yang kita perhatikan tadi memang benar-benar habis isi freonnya. Jadi memang benar-benar dia bocornya di kondensor ya, karena bocor di kondensor itu pasti isi yang di dalam evaporator keluar habis karena dia kesedot lalu kedorong di kondensornya.
Jadi karena di sini untuk pengetesannya, untuk menguji kulkasnya, karena saya juga belum membawa kondensernya, jadi langsung kita isi freon. Kita isi freon ulang. Apabila nanti jangka tidak ada sampai 1 minggu, dia terjadi nggak dingin lagi, nanti langsung kita bawakan kondensor dari rumah. Jadi dia bocornya itu masih bocor-bocor halus, jadi masih bisa kita atasi dengan kita isi freon ulang. Langsung kita isi aja. Oke pemirsa, sudah selesai perbaikannya. Nanti ini masih ada garansi dari saya. Misalnya nanti terjadi tidak dingin lagi, maka saya akan memperbaiki ulang. Jadi kita usahakan perbaikan hingga selesai. Oke, sudah normal semuanya dari atas ke bawah. Oke, saya itu tadi cara mengatasi kulkas yang tidak kita temukan bocor ya. Jadi kita tes bisa isi freon. Nanti misalnya kita isi freon jarak 1 minggu atau berapa terjadi bocor lagi, yaitu langkah selanjutnya kita ganti kondenser. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Dan mudah-mudahan sedikit yang kita share pada saat ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, bermanfaat buat kalian semuanya. Dan share di teman-teman Anda supaya teman Anda juga tahu apa yang kalian tahu, dan share di teman-teman terdekat kalian semuanya atau di media sosial kalian semua. Dan di like apabila video ini sangat membantu, dan komen apabila ada pertanyaan. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan terima kasih yang sudah selalu menonton dan tonton video saya selanjutnya. Terima kasih.